Ya baik, dan alhamdulillah Kang Nasrun untuk kajian pada malam hari ini sudah tergabung bersama kita sudah hampir 150 peserta ya yang tergabung di aplikasi Zoom ini. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa istiqomah ya, terus bertambah, terus apa namanya kita mengupgrade ilmu walaupun kita agak sedikit sulit keluar karena membatasi aktivitas di dalam rumah akhirnya, Betul sekali. tapi tidak apa ya, tidak menjadi halangan kita untuk terus kajian walaupun dengan Betul aplikasi Zoom sekali. ini. Dan alhamdulillah kita bisa Betul saling sekali. menatap ya, bisa saling menatap dan kita bisa langsung bertanya ke Babai Haikal ya, insya Allah setelah kajian ini. Ya silakan sahabat-sahabat semuanya yang belum mungkin dapat broadcastan ya dari dari teman-temannya yang hanya mendapatkan link tapi belum join ke grupnya. Nah, kami persilahkan sahabat-sahabat semuanya untuk join ya. Di saya sedikit share screen ya. Nah, teman-teman boleh join di bit.ly. Nah, sebentar ini terhalang saya jadi tidak bisa lihat. bit.ly garis miring join kajian majelis positif ya. Insyaallah majelis kita namakan majelis positif ya. Kang Nasrun, halo? Ya, karena insya Allah kita akan share kajian-kajian Islam yang tentu saja membawa hal yang positif bagi kita ya, Daru ya. Iya, tepat sekali. Dan insya Allah Ya, di tengah kita di semoga itu bisa menjadi semangat bagi kita untuk bangkit dan juga ya bangkit dari musibah yang sedang kita alami ini ya, Daru. iya, betul sekali. Dan saya akan cek nih Bapak Haikal sudah ambil kopinya apa belum ya? Sebentar. Oh, masih belum, masih belum. Ya, Ya baik. masih belum. Saya ingin sapa terlebih dahulu nih. Ada sahabat kita dari Turki. Dari Turki ada boleh melambaikan tangan yang dari Turki. Yang dari Turki boleh melambaikan tangan dari Istanbul dan sekitarnya. Mana ya? Boleh chat deh, boleh chat ke Sudah ada ini dari ya. Turki? Silakan di grup di menu chat boleh silakan. Saya dari mana? Silakan. Misalkan oh, ada yang dari Jayapura nih. Masya Allah. Jayapura hadir ahi katanya. Siapa ini? Ada dari KBB Papua, dari Solo, Pekanbaru, dari Turki ada Ustadz Taufik katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nah, sepertinya lagi apa? Lagi tidak connect dulu mungkin ya. Ada saya coba lihat ada dari Karawang, ada dari Mojokerto, tadi Dari dari Condet, mana dari Condet, dari Condet. Bapak sudah bergabung lagi. Dari Condet ada dari Condet katanya. Mana nih dari Condet? Nah, ada dari Papua, Be. Papua, Ya, ada. Masya Allah. Nah, tadi saya mau pakai topi ini nih, kayak Babe, tapi kayaknya ketinggalan. Tapi beda warna, Be. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Sehat? Warna sehat, di, bentar dulu Alhamdulillah. ya. Di, sehat, di, lagi ini, online Nah, dulu ya. baik. Lagi online. Suruh anak-anak lihat online, suruh anak-anak lihat online. Di Instagram sama di YouTube ya sekarang. Ya, Ganti dulu baik. adanya saya. Sambil menunggu Babe, ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, mungkin ini Kang Nasrun sedang disconnect ya. Oke, sebentar saya unmute kembali. Halo, Assalamualaikum, Babe. Cukup jelas ya mendengar Waalaikumsalam. suara. Apakah dengar suara saya? Suara saya Dengar. terdengar? Yang lain nggak bisa ini, tidak bisa Alhamdulillah. bersuara karena saya mute ya. Ya baik. Oke. Ntar kalau pertanyaan baru dibuka kali ya. Iya, nanti pada saat pertanyaan kita buka. Ya, Be, sebelum kita mulai ini kajiannya, Be, ada beberapa informasi nih, Be. Alhamdulillah, yang sudah tergabung sudah hampir 180 peserta. Masya Allah. Ini dari berbagai daerah, Be. Ada tadi dari Oh, Masya Allah.
Papua, ada dari Turki, ada yang dari London, ada yang dari Barcelona juga ada, Be. Masya Barcelona, Allah, ada Serang, Surabaya, Karawang, Serang, pokoknya Surabaya. dari ujung timur sampai ujung barat pokoknya hadir insya Allah mendengar kajian dari Babe nih. Ya, dan pada malam Alhamdulillah. hari ini kita akan ngambil tema di surga aja. Nah, Di kenapa surga aja. kita ngambil tema? Nah, untuk itu kita dengarkan ya bersama-sama sahabat-sahabat semuanya kajian bersama Babe Haikal. Silakan Be, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga izin live dari Instagram. Siap Be, siap. Sebentar. Suara tadi mengganggu nggak? Kling gitu nggak ya? Bisa di mute sih Be, tapi bagusnya di mute sih. Saya akan mute. Caranya, Caranya speaker ya. di ini Be, dibuka WhatsApp. Itu kan WhatsApp Suara ini, saya WhatsApp terdengar grup nggak? Be. Suara Babe kedengar? Suara saya terdengar? Ya, terdengar, terdengar, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah wa alhamdulillah summa alhamdulillah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita Imam ya. Hari ini kita online melalui Zoom dari sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala dan juga di Instagram dan juga di channel YouTube ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua gitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dengan kenapa kita online. 5 menit aja. Ya, kenapa kita online? 5 menit saja. Begini teman-teman sekalian. Kenapa kita online? Kenapa kita nggak ketemu? Lihat ya. Ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Loh kok hadiah orang bencana, Ustadz, tuh hadiah dari mana? Jangan dibantah dulu. Dan yang saya sendiri. Oh, sebelumnya saya menyapa sebentar ya. Saya menyapa yang ada di YouTube dengan nama, apa namanya Mas? Sebentar. Mas Gimana Daru? Be? Gimana Be? Apa kita kasih judul supaya lebih ramai yang lihat? Di rumah aja boleh hashtagnya. Terus kita ambil Bersama bersama Majelis Positif. Oh, keren amat. Majelis Positif. Positif. Ambil kacamata tuh live Papa di meja yang ditarik laci belah kanan. Ada banyak kacamata tuh live Papa. Ada 3 atau 4. Ambil salah satu. Laci kanan. Ya, komputer kanan. Bersama Majelis Positif. Begitu ya. Public oke, location oke, semua oke. Not selected. Yes, it made. Maaf Mas Daru, ini not for kid ya. Not for kid ya. Siap. Oke. Kalau sekarang udah pakai tutup ya. Oke. Kita mulai lagi teman-teman sekalian dengan nuansa yang baru dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya nggak ada backsoundnya nih. Santai aja.
Baik, teman-teman sekalian, sekarang sudah live di Majelis Positif, di YouTube, dan live di Instagram. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Pertama, ucapi selalu Alhamdulillah bil alamin. Kedua, selalu selawat digandeng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah Muhammad. Yang ya, izinkan saya berkata menyeru usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Agar ini tertib, saya akan close WhatsApp saya di sini. Oke. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman saat musibah seperti ini, ya. Firman surat An-Nisa ayat yang ke-79. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, dan apa yang datang kepada kamu keburukan itu dari ulah dirimu sendiri. So, teman-teman sekalian, dengan dalil ini maka kita bersepakat dulu bahwa kebaikan yang datang pada kita mutlak dari Allah, dan keburukan yang kita rasakan mutlak dari diri kita sendiri. Manusia mewakili seluruhnya, bukan boleh jadi bukan kita, tapi manusia. Karena ayat yang lain menjelaskan zaral fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan ya di laut dan di darat karena ulah tangan manusia. Baik. Karena itulah yang sekarang terjadi, ulah tangan manusia. Jelas ulah tangan manusia. Nggak tahu manusia yang ada di Amerika, apa manusia yang ada di Afrika, apa manusia yang ada di Rusia, apa manusia yang ada di Israel, kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab, kita serahkan saja kepada rumput yang bergoyang. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Hari ini kita bicara soal di surga aja. Waduh. Ketika 5 judul ini, saya bilang gini, wow, emang mau mati? Gitu. Oke, sekarang teman-teman semua acungkan tangan yang berkata begini, saya mau tanya begini. Siapa di antara kita yang ingin masuk surga? Pertanyaan bodoh bukan? Tapi jawab aja. Pasti menjawab, saya, gitu kan? Oke, saya tambahin lagi. Oke, besok. Maka tiba-tiba jangan dulu deh, jangan saya dulu deh, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sebagian lagi tetap aja berkata, biarin, yang penting masuk surga, besok gua mau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nggak bahas itu. Tapi yang kita bahas judulnya ini, di surga aja. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Di surga aja. Oke. Begini teman-teman sekalian. Selama kasus corona melanda, kita banyak di rumah. Kalau rumah kita tidak bisa kita jadikan seperti surga, baiti jannati itu enggak ada, maka rumah kita itu bagian neraka tentunya. Surga yang dimaksud adalah rumahku, surgaku, baiti jannati. Maka gimana caranya supaya kita bisa menikmati dalam suasana libur ini, dalam suasana di rumah ini bagai surga. Berapa banyak di antara kita yang stres karena di rumah doang? Banyak. Aduh, banyak saudara-saudara. Berapa banyak di rumah di antara kita yang jadi gelisah karena di rumah? Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala tuh Maha baik. Lah kalau baik nggak datengin corona. Itu bukan dari Allah. Hati-hati. Hati-hati bicaranya. Itu dari ulah tangan manusia. Allah nggak pernah bikin kesusahan. Allah senangnya bikin kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah nggak pernah menghendaki kesulitan. Baik, teman-teman sekalian. Maka tips kita hari ini adalah perbaiki. Come on. Ya Allah ya Rob. Boleh nggak saya puterin satu video menarik? Boleh ya? Boleh, Be. Boleh. Cuman caranya... Ada di laptop nggak, Be? Wait. Ada di laptop.
Saya buka dulu sebentar. Boleh Banyak banget nanti. yang nanya. Boleh share screen, Be. Oh, enggak, saya gini aja deh. Kelihatan kok. Diliatin Bentar boleh, ya. boleh. Lihatin ya. Saya mau ilustrasiin sesuatu yang menarik buat kita semua. Ilustrasinya begini. Saya mau nanya sebelumnya. Telur menetas berapa hari? Telur menetas setelah diarami berapa hari? 21 ya, kalau tidak salah, saya lupa. Ayo, boleh jawab sama-sama semuanya. 1 bulan. Ada yang 21 hari, ada yang 1 bulan. Tergantung telurnya kayaknya, Be. Babe. Belalang. Kadang sampai 1 minggu. Bukan kadang, itu pasti 21 hari. Pasti 21 hari. Kalau belum di-share. Kalau kupu-kupu kepompong berapa lama? Kepompong berapa lama? Kang Nasrul bisa bantu jawab? Berapa lama ya? Belum pernah lihat, Be. Aduh, ini harus browsing dulu nih di. Kurang lebih kayaknya, Be. Ayo, berapa lama kepompong jadi kupu-kupu? Ayo, berapa ya? Boleh di menu chat sama-sama semuanya. Kalau yang tahu boleh bantu saya. Ayo, kita ngobrol aja. Selama Ayo, boleh di chat. Sudah ada 65 chat. Kepompong berapa lama? Kepompong, ayo. Kepompong berapa lama? YouTube, silakan. Berapa? Ayo. 4 sampai 7 hari. 3 bulan deh katanya. Supaya nggak stres, tahu nggak lagu ini? Supaya jawabannya nggak salah, lagu ini kita puterin sebentar. Ini lagu bagus, ya. Lagu bagus tentang Oke, kita dengerin lagunya, indah, ya. Boleh kan? Jadi santai. Siap deh. Oh ya, saya tahu lagunya. Ambil nunggu. Enjoy. Saya sini mau kenalan sama teman-teman Bapak. Hello aja. Dulu kita sahabat, begitu hangat, menghangatkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, kupu-kupu. Dulu kita berjauh-jauhan karena sesuatu berlebihan. Ku sayang persahabatan bagai kepompong menjadi kupu-kupu. Bagai kepompong berubah jadi indah. Bagai kepompong tahu perbedaan. Bagai kepompong. Oke, saya puterin ya, bentar. Oke, saya putarkan untuk Anda teman-teman sekalian. Ini katanya kenapa diberhentiin? Oke, lanjut lagi sebentar.
Ada yang protes, kenapa diberhentiin? Kayaknya lagu Oke, apa favoritnya, Be? banyak yang protes nih di IG sama YouTube. Oke, lanjutin sedikit. Boleh nggak ini saya kecilin? Jadi background saya. Boleh, Be, boleh, nggak apa-apa, Be. Oke. Ya, teman-teman sekalian, saya mau cerita. Ada seorang ilmuwan Kak, dari Jepang. Dia ilmuwan serangga. Untuk teman-teman ketahui, hampir semua telur, pompong, kecebong, belalang, itu 21 hari. Ya, 21 hari. Masa ovulasi wanita 21 hari loh. Manusia berdetak jantungnya pada hari ke-21 loh. So, ada apa? Ada apa? 21 hari itu ada apa? Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya tanya, ada apa 21 hari? Saya tantang semua teman-teman yang mendengarkan ini semua di IG, di YouTube, dan udah berapa? 100 berapa di sana? 500 pendaftar ya? Iya, sekarang yang sedang join 200 lebih. Mungkin Oke. agak kesulitan ini. Naik 200 lebih, dari pendaftar 500. Oke. Teman-teman sekalian, saya tantang Anda, selama 21 hari berturut-turut, bangun tiap jam 3 pagi pakai alarm. Hari ke-22, jangan pakai alarm. Dan lihat apa yang terjadi. Ya, lihat apa yang terjadi setelah hari itu, ke-22. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin sampaikan kepada kita, Anda semua adalah, bahwa ini semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 21 hari. 21 hari. Apa tuh? Kecilin dikit lagunya, Beh. Siap, Adi Al-Batawi. Ya. Sekarang udah habis lagunya. Sorry, tadi deket handphone ini, jadi suaranya paling kencang kalau lu ya. Okay. Jadi teman-teman sekalian, hari ini di surga aja, saya mau ilustrasikan kepompong tadi. Dan 21 hari itu adalah sebuah the miracle. Artinya ketika kita melakukan 21 hari berturut-turut satu kegiatan apapun, maka pada hari yang ke-22 itu udah automatically. Ya. Seorang ilmuwan, saya lupa namanya, ilmuwan, dia dokter, ahli bedah tulang, ortopedi. Dia mencatat ketika dia membedah tulang, ternyata tubuh menyesuaikan setelah 21 hari. Begitu juga ketika cangkok, maka tubuh menyesuaikan setelah 21 hari. Intinya setelah 21 hari, ada satu kebiasaan yang baru. Dan ternyata, izinkan saya menyampaikan ini untuk teman-teman sekalian tentang kepompong. Ada seekor kupu-kupu yang belum jadi. Dia masih berbentuk kepompong. Lubangnya kecil, tapi dia mesti lewati lubang yang kecil itu, yang sakit itu, yang menyedihkan, yang pedih itu, demi untuk menjadikannya seekor kupu-kupu yang terbang bebas. Itulah krisis hari ini yang kita rasakan. Krisis is opportunity. Krisis itu adalah sebuah peluang. Krisis corona ini peluang untuk redesign your life, untuk mendesain ulang hidupmu. Dan setiap maghrib sampai dengan Isya, saya Haikal Hasan bersama-sama Anda di YouTube, di Instagram akan berbicara soal yuk desain ulang hidup kita semua. Redesign your life dengan damai, dengan tenang, dengan penuh kesejukan. Redesign your life setiap maghrib bersama saya Haikal Hasan. Ini sebenarnya yang saya mau kasih tahu. Sebuah sertifikat redesign your life. Sebuah sertifikat redesign your life. Sebuah sertifikat redesign your life. Oke. Apa nih? Sertifikat apa ini? Ini adalah sebuah sertifikat hijrah istiqomah. Assalamualaikum semua. Apa ini? Ya, ini adalah sebuah
cara to make your heaven, untuk membuat surgamu. Saya menaruh hormat yang besar kepada host kita hari ini, Mas Daru, dengan ide briliannya yang luar biasa. Ya, padahal Mas Daru pakainya itu hotspot langganan tuh. Ketahuan deh. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ya, yang disayang Tuhan, yang tidak pernah sayangnya berbilang, yang dikasihi Allah, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Hari ini ada seorang ilmuwan, ya, seorang ilmuwan, dia ini bernama depannya Masaru, saya lupa nama lengkapnya, depannya Masaru what I don't know, Masaru gitu ya. Bukan Masaru Emoto. Arigato gozaimasu, Masaru, ya. Masaru Purnomo. Masaru Purnomo. Nama aneh itu. Parah, Masaru Purnomo ya. Oke, orang ini luar biasanya adalah dia ahli serangga. Dia ahli serangga. Ya. Dia ahli serangga. Dia kemudian melihat, meneliti dalam catatannya, serangga ini kok udah waktunya 21 hari, tapi kok nggak kebuka. Nggak kebuka-buka. Dia tungguin gitu. Kok nggak kebuka gitu. Akhirnya digunting supaya cepat keluar. Teman-teman tahu apa yang terjadi setelah digunting? Kupu-kupu itu tidak pernah jadi kupu-kupu. Sayapnya tidak terbuka. Sayapnya terlipat. Dia tidak terbang. Dia cuma jadi ngengat. Makasih Masaru Emoto Aldas. Dia cuma jadi ngengat. Pertanyaannya, kenapa kupu-kupu itu tidak bisa terbang? Kan dia keluar dari tempatnya. Kan dia, tolong dibuka pintunya biar internetnya stabil. Kamar papa juga dibuka. Kan dia keluar pada waktunya. Kok nggak bisa terbang? Teman-teman sekalian, jawabannya adalah karena dia keluar dengan mudahnya. Dia keluar dengan mudahnya. Dia keluar bukan sebuah sunatullah. Jadi dia nggak jadi kupu-kupu. Seumur hidupnya dia cuma jadi ngengat. Karena itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesulitan itu untuk kita berkembang. Tahu nggak kupu-kupu itu? Ya Rob. Dia tuh keluar pada waktunya, tapi nggak bisa sayapnya berkembang. Sayapnya kecil terlipat. Dia tuh nggak bisa kemana-mana. Bantet kalau kita bilang. Rupanya, rahasianya, lubang yang kecil itu di kepompong, itu adalah cara kita untuk kita menikmati hidup ini. Ya, live di YouTube juga, di Haikal Hasan. Ya. Cara kita, begini teman-teman sekalian, itu sakit, memang sakit sekali. Tubuhnya kepompong itu tergores. Ya betul, Mas Haru Hasegawa, ya. Mas Rui Emoto katanya, Hasegawa yang betul ya. Itu tergores dan cairan itu keluar dari badan kepompong seperti yang disunahkan, sunatullah. Rupanya itu Allahu Akbar. Itu biar kempes badannya dan berkembang sayapnya. Memang sakit, memang pedih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu buat kita semua.
So teman-teman sekalian, hadapilah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa Dia tidak memberikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Saya ulangi. Dia tidak berikan beban kecuali kesanggupan. Sekali lagi, Dia tidak memberikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak berikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Lalu kita berpikir, kalau saya tulis kalimatnya, Dia tidak kasih beban kecuali sekadar kemampuan. Berarti setiap Allah kasih beban, Allah juga kasih kemampuan. Betul. Setiap beban yang kita terima, secara waktu yang sama, detik yang sama, Allah kasih kemampuan. Karena itu setiap beban, Allah kasih dengan kemampuan. So beautiful kalau begitu. Corona ini beban, tapi pasti Allah kasih kemampuan kita. Di balik kesulitan, ada kemudahan. Betul, kopi Babe Haikal dari MTP. Di setiap kesulitan ada kemudahan sampai diulang 2 kali. Sampai diulang 2 kali. Jadi, kalau kita terima beban kecil, Allah kasih kemampuan kecil. Karena ini rumus. Beban sama dengan kemampuan, itu rumus. Rumus ini diadop oleh Newton. Beban sama dengan kemampuan. Beban sama dengan kemampuan. Beban kecil, kemampuan kecil. Beban sedang, kemampuan sedang. Beban besar, kemampuan besar. So kalau begitu teman-teman sekalian, terimalah beban ini karena Allah sedang siapkan kita untuk menjadi orang besar. Terima beban ini. Jangan pula jadikan ini beban karena Allah Subhanahu wa taala sedang terima. Allah yang kita ini sedang terima yang Allah kasih. Apa itu? Beban. Dengan mudahnya. Ya, kita mendoakan Allah dengan mudahnya. Ya, kita mendoakan Allah dengan mudahnya. So, kenapa? Teman-teman sekalian, hari ini kita diminta diam di rumah. Teman-teman, hari ini kita diminta stay at home. Hari ini kita diminta untuk, udah deh jangan kemana-mana loh. Beban buat ente. Beban buat ente. Beban buat anda semua. No. Jangan katakan itu beban. Dan kalaupun itu beban, Allah lagi minta kau sebentar lagi jadi kepompong. Anggap di rumah ini Anda lagi jadi kepompong. Anggap Anda jadi kepompong di rumah ini. Anda sakit ya. Anda pedih ya. Anda letih ya. Gelisah ya. Jenuh ya. Bosan ya. Sebentar lagi Anda jadi kupu-kupu yang terbang. Kalau bisa menyikapinya dengan baik, sikapi dong, ya, sikapi dengan sebaik-baiknya sikap. Apa itu? Sikap apa yang terbaik? Apa itu? Sebelum saya jawab, saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang dengar ini di YouTube, di IG, dan di Zoom, ada beberapa orang di antara kita yang harus keluar rumah. Kalau nggak keluar, nggak makan keluarganya. Betul begitu? Ada di antara kita yang harus tetap berjuang di jalan. Kalau nggak begitu, siapa yang rawat orang-orang sakit itu? Teman-teman sekalian, orang-orang seperti inilah yang kita angkat sebagai pahlawan. Dia turun ke jalan
Untuk apa? Untuk membela orang lain. Padahal bahayanya luar biasa. Dia masuk ke dalam rumah sakit. Resiko nyawa, saudara. Tapi tetap dijalanin. Kenapa? Karena dia pengen bantu orang-orang yang lagi sakit. Dagang asongan, dia tetap keluar. Dia jajakan itu. Kenapa? Karena dia kepengen anak bininya tetap makan. Ojek online, dia tetap keluar. Kenapa? Karena dia pengen keluarganya tetap bisa sejahtera. Ya, ada dia. Anda tenaga medis, kami doakan semua. Allah selamatkan antum. Dari Batam semua, saya belum sempat sapa semua. Nah, teman-teman sekalian, di akhir sesi ini, saya ceritanya cuma 30 menit saja dulu untuk kita ngobrol. Surgaku. Di surga aja. Jadikan rumahmu itu baiti jannati. Jadikan rumahmu itu surga. Bikin aktivitas yang positif. Terlalu banyak yang bisa kita kerjakan saat diam. Menulis buku. Aisyah sudah menulis buku tentang virus yang lebih berbahaya dari virus corona. Itu tulisan Aisyah. Mana tulisannya, Sah? Kasih dong teman-temannya. Aliyah sudah menulis tentang bintang. Tuh Aliyah menulis tentang bintang. Karena saya mewajibkan di liburan ini, semua anak saya harus menulis. Saya sendiri menulis sejarah tentunya. Anda juga bisa lakukan itu kepada anak Anda. Saya minta anak saya menulis di buku, saya kasih bukunya, dia harus tulis apa? Tulis apapun, jangan kau batasin. Mau tulis setelah masa kepompong ini. Crisis is opportunity. Jadikanlah untuk redesign your life. Desain ulang hidupmu. Desain ulang hidupmu. Salam kenal Aisyah cantik yang solehah. Ya. Ya. Oke. Itu dulu dari saya. Ya, itu dulu dari saya. Mudah-mudahan pancingan ini jadi diskusi yang menarik. Ya. Surgaku. Di mana itu? Rumahku sendiri. Dah banget tiap hari ketemu keluarga. Anak-anak pada aduh asik ngobrol semua. Canda. Bangun pagi. Tidur lagi. Bangun tidur. Tidur lagi. Tidur lagi. Tidur lagi. Teman-teman sekalian, baiti jannati, rumah selama libur. Kita diskusi, kita bertanya jawab, dan saya persilahkan dari mana saja silahkan. Dari YouTube kah? Ya. Raffi, Dani, kangen ngaji di rumah, ya. Zulfikar Helmi. Bukan beban, Beh, cuma di kantor masuk mulu. Zulfikar Helmi. Masya Allah, Babe ini. Kalau apa itu. Silakan, saya kembalikan ke host, Mas Daru. Baik, syukran Babe. Ini sudah 30 menit ya, Masya Allah. Tidak lama dan tidak sebentar. Cukup ya. Ya, apa ya? Tadi saya agak sedikit sedih juga ya. Bahkan ada yang lebih sedih kayaknya untuk menerima materi ini. Saya dari tadi lihat Ibu Marlina nih. Ibu Marlina dari Inggris, Babe ya. Dari Inggris. Oh, dari Beliau, Inggris. iya, Bu Marlina boleh. Assalamualaikum Bu Marlina. Marnila. Marnila, oh salah. Mohon maaf. Marnila. Ibu Marnila. Ya, tadi saya lihat di laptop saya, Ibu kelihatan nangis. Nah, Beh, kita sharing dulu sebentar ya, Bu ya. Silakan, Bu Marnila. Oke, boleh. Gimana nih Bu Marnila, ada kok sampai Ibu terkesan gitu? Ada apa nih di balik itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Ustadz.
Eh, Perkenalkan, saya namanya Marmila. Saya juga anak buahnya Abi juga, UBN. Masya Allah. Iya, Ya. iya. Em, Pas kami hijrah ke London juga masih sempat minta doa sama Abi waktu Aisyah anak saya mau ke Inggris, sempat ketemu sama Abi juga sama UBN. Dan waktu lagi Ustadz Haikal ke Inggris, kami nggak sempat datang. Waktu itu sempat 2019 ya, Betul. yang ke Inggris ya, yang acara Fordisak ya. Betul. Iya. Ya, kalau untuk sekarang ini banyak hikmahnya Ustadz dengan COVID ini. Jadi saya kebetulan suami juga udah mau 70 Ya. usianya. Itu kalau di Inggris itu high risk banget gitu loh Ustadz. Iya, jadi walaupun masih kerja, jadi sempat kemarin kita saya bukannya ribut sih, maksudnya bilang ke suami jangan kerja dulu karena high risk itu gitu. Tapi dengan adanya COVID ini hikmahnya tiap hari saya bisa bertatapan gitu Ustaz sama suami. Baik. Ya, Suami dan ya. seluruh teman-teman yang harus keluar rumah, boleh saya kasih tip dulu sebelum saya lupa nih ya. Iya. Begini. Nomor 1, untuk Anda yang harus keluar rumah, untuk Anda yang terpaksa mencari nafkah, untuk Anda yang terpaksa kerja, yang Anda yang tetap mendistribusikan barang, Anda yang tetap ngedarin jualan, untuk Anda yang tetap berjuang di jalanan dengan resiko yang tinggi, untuk Anda para suster, para dokter, apabila Anda wafat dalam kejadian ini semua, ketahuilah Allah sediakan surga yang pertama. Kenapa? Karena ada hadis sahih riwayat mutawatir bahwa siapapun yang ketimpa wabah dan dia wafat dalam wabah itu, Allah mencatatnya sebagai mati syahid. Amin. Kita nggak ngarep mati. Kita nggak takut juga mati. Kita nggak berharap dengan mati. Kita nggak berani mati. Kita nggak menjemput mati. Yang perlu kita siap-siap kematian. Anda yang wafat dalam peristiwa itu, Anda sebenarnya orang yang paling siap untuk itu. Saudaraku, tips dari saya ada 7. Pertama, setiap mau keluar rumah, sholatlah sholat safar. Sholat safar terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai selesai. Lalu selesai rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, bacalah li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wasaif sampai selesai. Lalu kemudian jadikanlah ini terakhir. Setelah salam, setelah minum, setelah ngopi, setelah apa, percis di luar rumah. Langsung keluar. Lalu yang kedua, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lengkapi dengan zikir-zikir yang Anda bisa. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, Ya'tasamtu billah, Watu amri ilallah, Masya Allah, La quwata illa billah, silahkan. 3. Bila Anda melewati kampung, atau melewati orang, atau rumah sakit, yang di dalamnya ada orang yang terkena itu, berlindung kepada Allah. A'udzubillah, na'udzubillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 4. Bila ada singgah, duduk di warteg, di warsun, di warung Padang, ucapkan doa singgah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. 5. Saat keluar rumah, jangan lupa Anda bersedekah. Karena sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menolak bala. Jangan pelit-pelit dalam keadaan kayak begini. Walau cuma Rp1.000, walau cuma Rp2.000. Sedekah. 1, 2, 3, 4. Kelima, ke-6. 6. Keenam. Selalu ucapkan
kulhu 3 kali, kul a'udzu falak 3 kali, kul a'udzu binas 3 kali. Ya. Vita Ayu ya, suami juga kalau nggak jalan nggak dapat uang harus ke toko pasang ya kusen aluminium dan sebagainya. Berdoa ya. Nih, pagi-pagi kulhu 3 kali. Al-Falaq 3 kali. Anas 3 kali. Kulhu 3 kali tiup. Usapkan seluruh tubuh. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Bil Falaq 3 kali tiup. Hapus semua. Kalau berbinas 3 kali, tiup. Usapkan seluruh tubuh. Insya Allah 7 tips itu. Dan jangan lupa yang terakhir sebagai penutupnya. Ikuti cara hidup Rasulullah SAW. Dan lihat, 1, madu. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ya, Nur Sihida Silhida, baca Al-Masurat, cakep. Baca Ratib, cakep. Rawi Maulid, boleh. Ratib Al-Hadad, insya Allah. Ratib Al-Atas, cakep. Nah, Asraf As-Segaf, ya Habibana Habib Asraf As-Segaf, doakum buat kita semua. Ya, cakep. Amalkan itu, insya Allah. 7 tips itu, ya. Tadi kepotong sebelum baca ratib, ikuti cara Rasulullah. Madu itu syifa, wadawa, penyembuh dan obat. 2, habatus saudah, obat segala penyakit kecuali penyakit tua dan mati. Ya, habatus saudah. 3, siwak wahai sahabat, itu masya Allah, ya. Nah, itulah tips dari saya menciptakan surga di rumahmu, dan tetap ada tips juga buat yang berjuang keluar rumah. Jazakallah, silakan pertanyaan yang lain. Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi penguat ya Ibu Marnila yang dari Inggris ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan di usia suami yang ke-70 mudah-mudahan tetap diberi kesehatan ya Bu ya. Amin. Makasih. Dan semoga Allah memberikan surga di rumah Ibu ya. Insya Allah di kediaman. Amin. Terima kasih. Ya, baik. Jazakallah nih Babe, sangat menginspirasi materi pada malam hari ini ya Kang Nasrun ya. Halo Kang Nasrun. Betul sekali Kang Daru, insya Allah. Masya Allah. Sangat. Tadi ada banyak kalau saya catat ada beberapa ya. Yang pertama adalah bersama kesulitan, di situ ada kemudahan. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera terbebas dari COVID-19 ini ya, sangat. Amin. Jadi banyak terhalang nih. Ramuan jahe, kapulaga, cengkeh. Bukan iklan, tapi kopi Babe Haikal. Kopi Maulid ya. Kopi Maulid, mana kopi Maulid? Boleh Be, promosi Be. Kopi Maulid itu lengkap. Udah dengan promosi segalanya semua. Udah, siap. Bukan promosi, tapi udah lengkap dengan segala macam bumbu-bumbunya gitu ya. Mantul. Kopi Maulid, cari kopi Maulid. Ya, boleh Be, gambarnya boleh share ke saya Be, ke WhatsApp saya, nanti saya share dari sini. Kemana pesannya? Boleh nanti saya share screen dari aplikasi saya biar bisa dilihat oleh peserta pada malam hari ini. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah tadi materi dari guru kita Babe Haikal sudah sangat lengkap menurut saya. Jadi intinya di rumah aja, hadirkan surga di rumah ya. Dan jangan lupa tadi tips-tips dari guru kita dari Babe. Ada 7 tips ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat menyimak insya Allah. Dan satu informasi sahabat-sahabat semuanya, insya Allah siaran pada malam hari ini kita rekam. Jadi nanti insya Allah selepas acara ini ya, saya render dulu, nanti akan saya share materinya dan nanti berbentuk audio ya. Insya Allah kalau videonya mudah-mudahan nanti saya share ke Babe ya. Nah itu kopi, aduh saya kurang jelas nih sebentar. Kopi apa tuh? Kang Nasrun nggak jelas. Kopi Babe Haikal. Kopi Babe Haikal. Ya, saya lihat di Instagram juga
Apa namanya? Backgroundnya kopi, selalu ngopi. Kopi Maulid, Kopi Maulid. Kopi Maulid ya. Kopi Maulid. Masya Kopi Allah. Kopi Maulid. Baik, sekarang kita coba sesi tanya jawab ya. Tapi yang paling awal ini mungkin Babe, kita akan buka dulu sesi pertanyaan yang ada di grup dulu ya. Iya. Baik, di grup WhatsApp ya, yang sudah tergabung di grup WhatsApp akan coba saya bacakan. Nah, ini banyak pertanyaan nih. Sebentar, saya lihat Itu dulu. banyak yang masuk. Tanya B, katanya mana-mana. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Oke, saya mulai Kang Daru ya. Boleh, silakan Kang Nasrul. Iya, B, ini ada pertanyaan nih dari Raisa Krishna. Pertanyaannya, B, bagaimana mengenai teori bahwa corona ini adalah teori konspirasi atau virus yang Oke. disengaja? Nah, gimana tuh, B? Baik. Saya punya buku ya, judulnya The Lost Symbol. Memang sih, izin beberapa detik untuk ambil buku. Oke, sambil menunggu Babe, kita informasikan lagi, boleh bertanyanya via grup WhatsApp. Oke, silakan, Be. Dan Brown. Judul bukunya nih, The Lost Symbol. Dibahas di sini. Ya, tapi sangat riskan untuk membahas di live seperti ini. Tapi intinya kalau bisa dibilang itu konspirasi, ya, karena itu dibuat, bukan turun dari langit, bukan keluar dari tanah, bukan muncul dari samudra. Virus itu dibuat, gitu, dan sengaja disebar, gitu. Saya pernah masukin ke YouTube di Twitter saya pernah foto di halaman 330 berapa saya lupa, bahwa seorang ilmuwan dari Cina, Wuhan, bernama Li Chen, itu ke Amerika membawa satu disket, ya dulu masih disket, membawa disket yang isinya katanya the most dangerous and the most important biological weapon in the world. They call it Wuhan 400. Nama virusnya Wuhan 400. Saya tidak tahu apakah itu corona atau bukan, dan saya tidak bisa menjawab apakah itu konspirasi atau tidak, tapi intinya adalah kata Cina, Amerika lah yang sebagai bertanggung jawab. Karena kedatangan virus itu, munculnya virus itu, ya, teman-teman Hijrah Istiqomah, ya, itu munculnya virus itu setelah kedatangan para tentara Amerika ke Wuhan dalam rangka latihan atau dalam rangka kerjasama militer. Setelah itu baru muncul virus corona itu. Kata Cina. Kata Amerika, Donald Trump berkata, Cina lah yang bertanggung jawab. Cina lah yang menularkan orang-orangnya. Buktinya, Amerika adalah salah satu negara nomor sekarang terbesar dalam korban corona. Baru diikuti dengan negara yang lain. Apakah demikian? Israel merilis dengan resmi bahwa Cina lah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Iran juga merilis dengan resmi. Presiden yang bilang ini adalah perbuatan Amerika. Loh, bagaimana kita? Sibuk banget kita di sini. Lihat mereka lagi berantem. Sudahlah kalau kita. Sudahlah engkau pergi. Jangan balik-balik lagi. Sudahlah corona. Pulanglah kau di negerimu. Gitu aja udah buat kita. Entah dari negeri mana ya. Iyalah, jangan balik lagi lah ke sini lah. Udah cukup liburanmu. Kami mau Ramadan. Kami mau buka puasa bersama. Kami mau tarawih. Kami mau tadarus. Kami mau itikaf.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya emosi sekali karena ya Allah, kita pengen buka puasa bersama. Kita pengen tarawih di masjid. Kita pengen tadarus sampai hatam. Kita pengen itikaf. Kita rindu Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Apa jadinya kalau Ramadan masuk tapi masih begini? Apa jadinya kalau Ramadan datang tapi masih begini? Apa hidup kita itu sebenarnya menunggu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya? Tanpa Ramadan kita nothing. Ramadan lah yang kita nantikan. Dilipat gandakan pahala di sana. Dibuka pintu surga di sana. Ditutup pintu neraka di sana. Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami semua ke dalam bulan Ramadan. Anda nggak kebayang. Yang biasa buka puasa bersama di masjid. Anda nggak kebayang. Anda nggak kebayang. Yang biasa tarawih di masjid. Anda nggak kebayang di rumah aja gitu. Anak-anak yang tadarusan di masjid, Anda nggak akan kebayang. Gimana itu kalau di rumah? Sebelum akhir Ramadan kita diitikaf. Dari tahun lalu saya udah niat. Dari tahun lalu saya niat, ya Allah, kalau ketemu Ramadan berikutnya saya itikaf. Apakah niat saya bisa terlaksana itu dengan cara kayak begini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Ya Rabb, sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahu Akbar, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia ya Allah. Jauhi corona dari kami ya Allah. Hilangkan corona dari kami ya Allah. Dan kami bertemu Ramadan dengan indah. Izinkan kami bertemu Ramadan sambil buka puasa bersama. Iman. Ya Allah. Ya Allah, kalau ini kan kesalahan kami mohon ampun ya Allah. Masa Ramadan kami lupa tanpa corona. Kalau ini kesalahan kami mohon perlindungan-Mu ya Allah. Masa kami berjumpa Ramadan tanpa corona. Kalau ini kekeliruan kami ya Allah, kami mohon ampun. Asal kami berjumpa Ramadan tanpa corona. Kami pengen makan sama-sama di masjid. Kami pengen buka puasa di masjid. Kami pengen menyambut marhabannya syahrul Ramadan tanpa corona. Ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Mungkin kami lalai dalam hal ini ya Allah. Kami nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar karena takut. Kami nggak berani mengatakan yang hak karena takut. Ya Rabb, ampuni ketakutan kami ini ya Allah. Asal perjumpakan kami dengan Ramadan ya Allah. Tanpa corona. Perjumpakan kami ya Rabb. Tanpa corona ya Allah. Kami senang kumpul dengan keluarga tapi tanpa corona ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang terluka di Indonesia. Ada 220 juta hamba-Mu ya Allah yang sedang menanti Ramadan, yang ingin mengagungkan asma-Mu. Apa jadinya kalau masjid-masjid itu masih ditutup? Apa jadinya
Kalau musola kami masih digembok. Apa jadinya ya Allah? Kami meratap bersama seluruh orang yang mendengar ini. Kami meminta bersama seluruh orang yang sedang melihat ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami nggak bersatu. Kami egois. Kami suka menyebut binatang kepada saudara kami sendiri. Ya Rabb. Ya Maulana ya Karim. Wahai penguasa semesta. Hilangkan corona dari bumi kami. Izinkan kami mengagungkan asmamu di Ramadan tanpa corona. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala khair halqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sedikit Ya, tentu saja menjadi doa dan harapan kita semua ya. Kita bisa menghadapi Ramadan dengan tanpa corona ini. ya, baik sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah tadi ini belum berakhir ya sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah doa ungkapan bukan hanya dari Babe tetapi dari seluruh warga yang ada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh masyarakat di dunia yang memang terdampak virus corona ini. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat, segera menghilangkan virus ini sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama sahabat-sahabat kita, berkumpul di majelis taklim ya. Dan juga kita bisa kembali ke masjid kita dan juga kita bisa berkumpul di masjid ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melaksanakan salat tarawih berjamaah ya, itikaf juga. Ya, baik Babe. Masya Allah. Rasanya ingin setiap hari seperti ini sahabat-sahabat semuanya mendengarkan tausiah dari Babe dan juga berdoa bersama yang terbaik bagi kita dan juga terus meningkatkan kualitas iman kita. Baik, Kang Nasrun. Assalamualaikum Kang Nasrun. Iya. Baik, kita Waalaikumsalam. akan Adaru. lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Silakan. Ini ada Selamat dari Jogja B. Dia Ya, bertanya deh, B, apa tips bagi seorang kepala rumah tangga agar bisa menjadikan rumah itu sebagai surga? baik. Baik, bagus. Bagus. Jawabannya mau 1 jam atau mau 1 menit? Panjangan kayak 1 jam kayaknya B. 1 menit. Singkat, jelas dan padat. Waktunya 5 detik boleh? Wah. Please. Ini lebih 5 detik. Untuk menjadikan surgamu di rumahmu. Jangan bilang-bilang ya. Kita-kita aja ya. Jadilah bapak yang lucu. Jadilah bapak yang lucu. Jadi nggak usah ganteng ya, Be ya. Yang penting lucu ya. Yang penting lucu ya, Be ya. Lucu itu disenangi semua orang. Hmm. Jenaka, penuh canda di rumah. Ya. Penuh canda di rumah. Tawa sama anak-anak. Seru sama anak-anak. Itu mantap itu. Imam. Imam mana imam? Itu backgroundnya kok bisa ganti-ganti begitu, Imam? Pakai ini, Be. Pakai HP, handphone. Ada virtual background. Babe juga bisa itu dari laptop. Nanti ajarin setelah Siap, offline. Be. Siap, Be. Siap. 86.
Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk menjawab yang tadi, ya kudu lucu, kudu menyenangkan, kudu menggembirakan, ya, kudu happy semuanya dengan kehadiran kita ini. Ya, kudu happy, karena kalau enggak, kita jadi orang yang nyebelin. Sembayang, nyuruhnya pakai ketawa. Oh, sholat, itu di kuping anak lo tuh dengar seperti tuh. Santai aja gitu loh. Jangan ribet-ribet. Pasti menyenangkan. Kalau menyenangkan, semua orang akan senang. Apalagi anakmu. Begitu, ya. Ada lagi silakan. Masya Allah. Asal lucu pokoknya ya. Jadilah bapak yang lucu. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari Babeh nih. Belajar ngelawak. Babeh terkenal dengan kacamatanya, ya. Mas Daru, siap. boleh kasih hadiah dari saya. Tunggu, siapa yang penanya terbaik? Boleh, siap, Beh. Boleh disiapkan dulu. Boleh, Beh. Ya. Ini pertanyaannya banyak banget, Beh. Ya, di grup WhatsApp kita ada, pokoknya banyak banget lah. Kita mungkin, dan satu orang bertanya itu ada yang 2 pertanyaan, ada yang 3 pertanyaan. Masya Allah, banyak sekali ya. Mana? Setelah itu mana lagi? Iya, ini Kang ini saya jadi dari Lampung ini. ya. Ini dari Lampung ada pertanyaan lagi nih, Be. Silakan, saya dengar. Oke. Bagaimana caranya, Be? Gimana caranya menumbuhkan kebahagiaan di dalam rumah apabila kondisi di dalam rumah itu sendiri membuat kita merasa tertekan? Oke, saya dengerin sebentar sambil nyari hadiah buat antum. Siap, Be. Teori konspirasi tadi sudah ya? Teori konspirasi sudah. Dari Riau nih. Oh, Riau ini ya, bukan ya? Oke. Ya. Tertekannya itu adalah sebuah masalah. Tertekannya dulu yang harus dihilangin. Bagaimana Anda bisa membahagiakan orang lain kalau dirimu nggak bahagia? That's the problem. Problem itu dulu yang mesti diselesaikan. Ya. Penanya terbaik dapat ini. Apa? Oke, ada buku Suami dan Ayah Sehat. Menjadi suami dan ayah hebat. Sehat lagi. Saya salah. Hebat. Karya Haikal Hasan Baras. Ya, penanya terbaik akan mendapatkan 1 buku. Ada berapa buku, Be? 1 buku atau 3 buku, Be? Boleh 3, boleh dikasih. Masya Allah, ada 3. Berarti ini pertanyaannya lebih dari 3 yang pasti ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Buku ini buku saya bestseller. Bestseller Law of Repetition. Ya. Tentang kepompong tadi. Ini buku saya soal sejarah. Yang tadi nanya tuh. Masya Allah. Siap, Be. Cuman yang akan dibagikan buku itu ya, Be ya? Yang lagi promo ini. Yang lagi promo itu ya, Menjadi Suami dan Ayah Hebat. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kabar gembira nih. Dari Babe akan memberikan 3 buku ya. Berarti kabar gembiranya adalah yang bertanya akan saya bacakan lebih dari 3. Mungkin kita akan bacakan 3 penanya, 3 penanya yang ada di grup. Dan selanjutnya 3 penanya kita akan dari live ya. Nanti silakan open mic. Baru silakan bertanya nama, asal, dan pertanyaannya. Hanya 1 pertanyaan ya, jangan lebih dari 1 untuk tiap orang. Baik, kita akan buka pertanyaan dari grup WhatsApp. Saya akan lihat dulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Babe Haikal Hasan. Oh, syaratnya nggak boleh panggil Ustadz ya, Be ya. Panggil aja Babe. Baik. Saya Artomo dari Jayapura, Papua. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tapi aneh sih asalnya Jakarta Timur, Buaran, Be. Oh, Buaran. Dari Buaran ya. Baik. Pertanyaannya hanya satu, maaf. Ya. Kenapa kita nggak belajar dari negara yang sudah parah akibat COVID-19? Misalnya langsung lockdown seluruh Indonesia karena penyebaran cepat banget karena banyak yang meremehkan. Nah, kira-kira seperti apa nih, Be? Sebetulnya keluar dari tema sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Silakan, Be. Baik, begini.
Saya menjawab juga nih sekalian, maaf. Oke, begini. Untuk lockdown, terlalu besar resikonya. Ya, untuk lockdown itu terlalu besar resikonya. Pahami dulu, kita beda sama Italia. Kita beda sama Inggris, beda sama Jerman, yang cuman plak begitu. Tahu nggak kalau dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua tuh sama dengan mana sampai mana? Dari Teheran sampai London. Ya. Aceh sampai Papua sama dengan dari Teheran sampai London. Kira-kira mau nggak mereka lockdown dari Teheran sampai London? Jadi, lockdown itu penuh dengan pertimbangan bahwa akan banyak orang yang kesulitan dalam distribusi. Kita bukan negara hebat yang begitu lockdown semua urusan beres. Bukan. Ya. Saya bukan setuju atau nggak setuju soal lockdown. Saya jelas setuju, cuman diberlakukanlah lockdown. Orang asing jangan masuk dulu, itu dulu. Itu dulu. Ya, itu. Nomor awal tuh itu dulu. Karena masih boleh terus, maka lockdown pun jadi terlambat. Karena virusnya tuh ada di sini. Oke, kita nggak boleh nyalain pemerintah. Ada pertimbangan khusus yang kita nggak tahu. Tapi, yang penting adalah sekarang bagaimana ke depan. Ke depan sekarang tuh udah kondusif. 1, jangan keluar rumah. 2, hindari keramaian. 3, bersihkan badan. 4, jaga kondisi. Itu aja yang bisa kita lakukan. Karena kalau ini lockdown terus, akhirnya distribusi terhambat, beras nggak bisa kita dapat, rusuh yang terjadi. Kalau kerusuhan, maka kita Indonesia yang rugi. Gitu kurang lebih teman-teman sekalian. Masya Allah. Mudah-mudahan cukup ya. Tadi dari Jayapura, yang aslinya dari Buaran. Ya, baik, kita ke penanya selanjutnya. Dari Sela Taufika. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Saya ingin bertanya, apakah pada zaman Rasulullah SAW ada wabah seperti ini atau serupa ketika memasuki bulan suci Ramadan? Jika ada, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa Rasulullah SAW menjelang Ramadan tidak pernah terjadi yang seperti ini. Ya. Namun kita diminta untuk berpikir jernih atas hadis Nabi. Ya. Apa itu? Sabda Rasulullah dalam hadis sahih, pisahkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Coba tuh. Ya, pisahkan unta yang sakit dari unta yang sehat. Logikanya gimana? Unta yang sakit aja dipisahin, apalagi orang. Jangan sampai unta yang sakit menularkan unta yang sehat. Unta aja diperhatiin, ya apalagi orang. Gitu aja logikanya. Ya, unta aja sakit, tapi dia perhatikan, apalagi orang. Maka Rasulullah SAW itu paling tepat. Ya, paling tepat. Kalau beliau bilang jauhi, pisah, ya pisah. Memang di zaman Nabi Muhammad SAW memang belum terjadi. Terjadinya pada masa pasca Nabi, yaitu ketika Amr bin As jadi gubernur di Mesir, dipanggil untuk membereskan masalah yang ada di Palestina. Ya, di Palestina terjadi wabah. Usulan Amr bin As ini usulan sahabat ya. Itu jaga jarak. Disuruh ada yang tinggal di rumah, di gunung, di jalan jauh-jauhan semua. Gitu loh. Dan nggak sholat di masjid rame-rame. Sholat di rumah masing-masing. Itu terjadi. Dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat selesai itu wabahnya. Gitu. Dan cerita Ka'bah tidak ditawafkan, tidak disolat di sana. Itu sering. Saya punya catatannya kok.
ada beberapa kali kok Ka'bah begitu. Tahun berapa saya punya catatannya, ya. Tahun berapa saya punya catatannya, ya. Nih, Ka'bah tidak dibuat sholat, saya punya catatannya. Tahun berapa? Tahun saya yang tulis kok, saya yang lupa ya. Saya yang bongkar buku sejarah. Oh ya, tahun 1629, tahun 1837, tahun 1892, dan lain-lain. Ditutup total karena wabah. Wabah kolera pernah terjadi. 8.000 orang meninggal. Hanya di sekitar Jazirah Hijaz begitu. Gitu, saudaraku. Berarti hampir 1 abad yang lalu pernah terjadi hal yang sama ya? Iya. Tadi, ya. Baik. Betul. Cukup ya? Ya, cukup gitu dulu. Baik, insya Allah. Nah, sahabat-sahabat semuanya, pada malam hari ini juga, tadi saya sudah sampaikan, sudah bergabung bersama kita Ustadz Dery Sulaiman ya. Mudah-mudahan ini betul Ustadz Dery, karena namanya Dery. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz Dery. Boleh dibuka, Ustadz? Masya Allah. Videonya boleh dibuka. Wih, kok apanya? Bukan Dari Sulaiman. ada suara di mulut. Wih, Bukan diri Sulaiman. Bukan ya. Saya tadi barusan WhatsApp tapi belum dibalas. Saya kira ini. Ya, dan insya Allah sama-sama semuanya, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, insya Allah ada beberapa informasi dulu ya, Be ya, sebentar ya. Besok kita akan kajian bersama Ustadz Dery Sulaiman. Seperti biasa jam 8 malam. Dan kajiannya temanya adalah dunia sementara, akhirat selamanya. Aduh, sesuai dengan lagunya dia. Mas Tanto itu backgroundnya muka saya pakai itu tuh, pakai kacamata Tuk Live itu Mas Tanto. Ya, ada juga yang backgroundnya ini atas nama Imam nih. Backgroundnya kopi Babe Haikal. Ini buat Mas Tanto nih, buat Mas Tanto. Masya Allah. Ya Beh, sebelum kita lanjut ya, ada beberapa informasi sahabat-sahabat semuanya. Sebentar saya sedikit screen share sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang langsung dari sahabat semuanya ya yang berada di Zoom. Baik, sebentar, mohon maaf. Ya, yang pertama adalah sahabat-sahabat semuanya, bila mana belum bergabung di Majelis Positif, silahkan kunjungi bit.ly join kajian Majelis Positif. Jadi nanti sahabat-sahabat semuanya akan masuk ke satu grup. Ya, insya Allah informasi-informasi yang ke depan kita akan berikan informasi-informasi terhadap kajian-kajian berikutnya. Ya, insya Allah juga besok, insya Allah kita akan ada kajian yang membahas tentang sejarah Nabi mulai dari kelahiran sampai dengan wafat. Insya Allah kita akan ada 10 pertemuan ya. Insya Allah dimulai dari besok. Nanti informasinya akan ada di grup. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, tadi Babe menyebutkan memperkuat kita lagi di sekitar kita masih banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terdampak corona ya. Ini pesan dari support kita ya, pesan dari pendukung acara pada malam hari ini, yaitu dari Yayasan Harapan Amal Mulia. Ada program namanya Amal Mulia Peduli. Paket Keluarga Harapan bantu keluarga kecil yang terdampak corona. Sahabat-sahabat semuanya boleh silakan transfer ya dengan nominal 175.000 per paket sembako, dan insya Allah ini akan disampaikan kepada para penerima manfaat ya. Ada ojek online, kemudian para keluarga-keluarga kecil yang memang setiap hari seharusnya dia beraktivitas berdagang, tetapi karena virus corona ini sehingga tidak bisa berjualan. Kami persilakan untuk transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 717-313-4147 dengan satu paketnya 175.000. Kami persilakan Bapak Ibu, semoga ini menjadi
tolak bala ya. B ya, menjadi tolak bola, Betul. penolak bala ya. Penolak bala. Betul, Sedekah itu penolak bala. betul. Dan ini adalah beberapa dokumentasi dari penyalurannya ya. Beberapa kajian sebelumnya kita sudah melakukan eh, menginformasikan ke para jamaah untuk berdonasi dan alhamdulillah ini sudah tersalurkan ya, ada yang ke ojek online dan juga para fakir miskin ya. Baik. Selanjutnya, nah ini tadi Babe menyebutkan kita harus konsumsi madu ya. Ini ada madu Gaza namanya ya, 100% madu multiflora ya, tanpa pemanasan, tanpa pengawet dan juga tanpa pemanis, pengawet dan tanpa pewarna. Jadi silakan. Itu dijual dengan cangkangnya. Ah, ini kayaknya enggak, Be. Ini cuman ilustrasinya doang. Ya, ini ada. Nah, selain ini, nah ini, kalau nggak salah, nah ini ada madu Gaza, harganya 85.000. Ada madu Macun Turki, ya, Macun Turki, harganya 110.000 dan juga 45.000. Ada saffron, harga sekian, dan ada kurma mezol, ini dari Palestina. Ya, silakan Bapak Ibu hubungi atau kunjungi www.katasuna.com untuk order ya. Baik, mungkin itu informasinya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan meng-unmute semuanya, tetapi mohon jangan ada suara gaduh dulu ya. Silakan yang ingin bertanya. Kalau saya unmute semua, kayaknya ini ya agak banyak yang berbicara. Atau silakan, silakan sahabat-sahabat semuanya. Di menu chat boleh saya ingin bertanya. Nanti saya akan unmute. Silakan. Yang ingin bertanya langsung, silakan ketikkan di menu chat. Saya ingin bertanya. Oke, sebentar. Saya ingin baca dulu nih dari Salman, ya. Dari Salman. Bentar, dari Salman. Saya open dulu mic-nya, Salman. Baik, silahkan Kang Salman untuk bertanya. Halo, Kang Salman. Silakan, Kang Salman. Ya. Iya, sudah terdengar. Baik, saya unmute dari saya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Salman, dari mana pertanyaannya? Saya Salman dari Medan. Mau bertanya nih, Beh. Salman dari Medan, silakan. Di Multazam itu tempatnya kita makbul berdoa, Beh. Kalau ditutup, itu berarti doa kita nggak makbul ya gitu, Beh. Kan sebaiknya Multazam dibuka, kita ramai-ramai berdoa di sana supaya wabah ini bisa diangkat gitu, Beh. Mohon penjelasannya, Beh. Baik. Saya mute lagi ya, Pak Salman. Tempat-tempat berdoa itu dalam Islam banyak. Multazam salah satunya. Di depan Hajar Aswad juga. Di antara Hajar Aswad dan rukun dan Hijr Ismail juga, dalam Hijr Ismail juga. Di dekat Makam Ibrahim juga. Itu lingkungan situ. Di Masjidil Aqsa juga. Di Masjid Nabawi juga. Di Raudhah juga. Itu di masjid-masjid yang sekarang sedang ditutup. Tapi jangan lupa, gitu loh. Allah lebih dekat dari urat leher. Dari urat leher itu Allah lebih dekat. Dan kalau kita tidak bisa di tempat yang multazam, kita masih punya kesempatan di waktu yang multazam. Sepertiga malam terakhir, saat hujan, saat menerima musibah, itu adalah waktu yang multajab. Hari Jumat, dan seterusnya. Karena itu, wahai Bapak, secara logika, ya, rame-rame orang berdoa di depan multazam. Secara logika begitu. Masalahnya adalah kita dalam suasana yang memungkinkan terjadi penularan. Itu masalahnya. Ya, masalahnya di situ, Pak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan jangan kita masuk ke tempat yang di situ ada wabah. Jangan kita masuk ke tempat bermakna luas. Jangan kita bergabung dengan orang-orang juga bermakna gitu loh. Ya udah kalau begitu diam di rumah termasuk bagian daripada sunatullah. Karena juga menjalankan fatwa daripada ulama. Dan ulama warasatul anbiya yang sekarang ini kita wajib mendengar karena adalah pewaris para nabi. Kalau kita mencari jawaban sendiri akan sulit, Pak. Sebab kita cuma satu orang. Jawaban satu orang dari kita, siapapun dari kita, siapapun ya, saya bilang siapapun di antara kita, akan sangat sulit. Kenapa? Karena kita bukan siapa-siapa. Gitu, Pak. Harusnya kita ngikut apa kata alim ulama. Alim ulama mengatakan demikian, ya udah kita ikutin aja. Begitu, Pak. Pak Salman. Pak Salman Ya, ya, mohon berkenan karena majelis ulama terdiri dari ratusan para alim ulama. Di Mekah apalagi ada ratusan para alim ulama kelas dunia dan mereka berpendapat demikian. Itu jumhur itu Pak sepakat setelah mengkaji Quran dengan asbabun nuzulnya, setelah mengkaji hadis dengan asbabul wurudnya, setelah memahami manahu sorof mantik balago mani bayannya semua bayannya dibahas juga latar belakangnya, dibahas juga kemaslahatannya, dibahas juga situasi ekonomi, politik, sosial, budaya, akhirnya disimpulkanlah. Dan kita tinggal menerima kesimpulan itu. Gitu Pak Salman. Insyaallah berkenan. Mudah-mudahan berkenan. Insyaallah. Semoga puas ya Pak Salman ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, saya langsung ke penanya berikutnya. Ada Mbak Najmi ya, ini seorang akhwat nih. Oke, saya akan unmute. Halo, assalamualaikum. Najmi Hanifah. Oh, ya baik. Dari mana dan pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi Hanifah. Saya dari Sidoarjo. Saya mungkin mewakili anak-anak muda yang kebiasaannya itu dari kampus nggak langsung pulang tapi malah ngerjain tugas di kafe-kafe gitu. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengisi liburan kita dengan hal yang positif atau yang lebih produktif, padahal kita itu gampang jenuh, gampang bosen. Itu bagaimana dari Babe untuk kita yang anak muda yang lagi cari jati diri kita. Terima kasih. Iya, ini mewakili anak muda. Siapa namanya tadi? Namanya Najmi, Be. Najmi Hanifah. Najmi, ya. Kan anak muda suka nonton, betul nggak? Iya, tapi kadang bosen kalau saya pribadi nggak suka nonton. Nontonnya Korea biasanya ya? Kali ini nonton dulu. Nonton Korea soalnya sekarang. Enggak, bukan itu yang saya mau sampaikan, bukan itu. Saya mau menyampaikan kali ini sekali aja cari film judulnya, ini film kisah nyata, The Freedom Writers. Ada di YouTube. The Freedom Writers, penulis writers, The Freedom Writers. Baik, B. Oke, itu dulu kamu cari, kamu nonton. Dan sekarang saya minta Najmi Hanifah sebut satu orang yang sangat terkenal, kaya, dihormati orang. Jangan terkenal doang. Banyak yang terkenal tapi akhlaknya jelek juga banyak. Maling juga banyak yang terkenal. Kalau saya lagi role model saya adalah Mbak Wirda Mansur sih. Mbak Wirda Mansur. Oke. Kenapa dia bisa begitu? Karena yang saya tahu dia sering baca Al-Quran, sering memotivasi. Dia juga orang yang positif. Dan di usianya yang muda, yang berumur 19 tahun, dia sudah punya 5 perusahaan, dan itu bikin saya, wah, saya yang umurnya 1 tahun di bawahnya harus lebih nih, gitu. Dia punya 5 perusahaan siapa? Perusahaan dia sendiri sih, kalau yang saya ikutin. Dari siapa perusahaannya? Kayak kerjasama, kalau nggak salah, kayak Wirdamai atau Wirdamai yang baju,
kosmetik juga dia juga punya. Iya. Di balik siapa namanya? Itu anaknya siapa? Ayah siapa namanya ayahnya? Ustadz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Oke, sebentar. Tidak ada orang yang mengenal kecuali dia mengenal ayahnya. Ayahnya siapa namanya? Yusuf Mansur. Oke, Ustadz Yusuf Mansur, guru kita ya. Oke. Kenapa orang kenal Ustadz Yusuf Mansur? Jawab Nazmi. Karena beliau adalah ustadz yang menginspirasi. Semua orang banyak ustadz. Ada 1 juta lebih ustadz di Indonesia. Bukan itu jawabannya Nazmi. Kalau karena dia ustadz, ada 1 juta ustadz lebih di Indonesia. Karena dia mungkin amalan-amalan yang semua anaknya juga seorang tahfidz atau banyak ustadz yang punya amalan yang lebih dahsyat dari Ustadz Yusuf Mansur, tapi nggak dikenal. Ayo jawab sampai ketemu. Sholawat yang sering masuk sih ke saya sih, beliau sering mengamalkan sholawat Nabi. Dia banyak para habaib ustadz dia mengamalkan sholawat dahsyat. Dia masyhur fil sama, tapi enggak masyhur fil ardi. Kenapa? Mau tahu jawabannya? Iya. Kamu harus buka mata lebih lebar, Najmi. Tanyakan Ustadz Yusuf Mansur, berapa banyak buku yang udah dia tulis? Itu jawabannya. Apakah jadi anak muda itu harus bisa menulis atau? Wajib. Anda tidak bisa mengatakan Farida Mansur itu yang orang hebat. Di balik dia tuh ada ayahnya yang dikenal semua orang. Dan ayahnya hebat tuh karena menulis. Jangan dijawab karena Allah, ya udah pasti dong, kita nggak ada diskusi dong ya. Dia tuh banyak. Ustadz Yusuf Mansur itu paling rajin nulis. Lihat buku-bukunya di toko buku. Yusuf Mansur menjawab, bersedekah, banyak sekali. Jadi kalau Najmi mau berhasil, tulislah. Bukan nongkronglah. Bukan pula, tulislah. Kamu akan tergila-gila kalau enaknya tahu nulis. Pulang ke rumah nulis apa? Tulis aja. Tulis. Saya tadi jatuh, tulis. Kesandung. Wih, orang pada liatin. Tulis. Saya tadi naik motor. Saya tadi tulis. Dan kau akan baca sendiri nanti. Dan lihat. Pegang ini ya, Najmi ya. Pegang. Tulislah. Di situ kau lagi baca. Kau membaca keadaan dan tulislah. Dan itulah pertama kali ayat turun. Iqra. Dan yang kedua, Al-Qalam. Nulis dan baca. Tapi kadang itu kan, saya kan alhamdulillah juga belajar menulis. Kadang itu ada rasa jenuh gitu loh, Be. Kayak nggak bisa. Kan nulis. Nulis itu kan beda-beda. Gue mau tulis soal apa? Tulis. Nggak akan jenuh, percaya sama saya. Kalau kamu katakan jenuh, kamu belum mencoba. Tulis. Jangan yang itu lagi. Mau nulis apa? Coba nulis. Nulis, jangan pernah berhenti. Itu akan menghindarkan kejenuhan. Nulis. Pakai handphone, pakai laptop, pakai komputer, pakai tangan, pakai apa? Nulis. Tulis itu indah, Najmi. Nulis itu nggak membosankan. Percaya sama saya. Kalau kamu bisa mengatasi itu akan menyelesaikan semua urusanmu. Tulislah. Baik, Be. Terima kasih, Be, atas jawabannya. Terima kasih ya, Najmi ya. Tulislah. Oke, semoga besok bisa bergabung lagi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, sama-sama. Baik, kita langsung ke penanya berikutnya ya, Be. Ini penanya terakhir atau masih ada lagi, Be? Udah berapa lama? Silakan aja kalau masih ada yang belum puas untuk dijawab. Oke, ini ada dari Devri Yunendra. Ini mungkin kedua terakhir ya. Nanti terakhir dari Bapak Andis. Dari Devri Fadil juga tuh. Bapak kan termasuk orang mulia.
tapi saya nggak tahu dengan ayahnya Babeh. Jadi gimana tuh, Beh? Bukan itu. Artinya yang ditanya tadi, dia sebenarnya bukan nanya anak muda, anaknya Yusuf Mansur itu. Yang hebat itu adalah bapaknya gitu. Dan bapaknya hebat karena menulis salah satunya. Jadi nurun ya, semua Be ya. Karena Allah, iya gitu ya. Begitu. Silakan. Oke, baik. Kita ke penanya berikutnya, Bapak Devri ya. Sebentar, saya open mic. Oke, baik, silakan. Pak Devri Yunendra, silakan dari mana? Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam, Pak Devri. Ya, saya dari Riau, Babe. Ini mau nanya nih. Dari kemarin nyari kontak. Iya, Babe. Di Riau sekarang kan udah zona merah nih, Babe. Jadi Riau saya pantun mau nanya. dulu. Riau pantun dulu. Riau tuh pusatnya pantun. Tapi kami bukan di tempat pantun ya, Babe. Jauh dari Melayunya. Kami di perbatasan Sumber nih, Babe. Oke, silakan Pak Devri. Jadi nggak pandai pantun, Babe. Jadi pertanyaannya, Babe, kami kan ada rencana mau ngundang Babe nih ke daerah Riau itu. Cuman setelah corona rencananya, Babe kan. Jadi kami bisa ngontak siapa ya, Babe? Di Riau, saya punya teman di Riau yang selalu ngurus kedatangan saya. Saya kasih nanti nomornya ya, sama Mas Daru ya. Baik, Be. Siap, boleh, Be. Boleh, Babe. Di Riau, ada. Di Riau, saya punya teman di Riau yang selalu ngurusin kedatangan saya di Riau. Untuk Pak Devri, saya kasih tahu. Oke. Boleh, Babe. Cukup, Pak Devri? Ini ada pertanyaan yang mengenai tema hari ini, Babe ya. Apa yang harus dilakukan agar rumah atau jadinya Baiti Jannati selama Ramadan karena kondisi wabah yang sedemikian ini, Babe. Apalagi di Riau sekarang udah masuk zona merah, per hari ini udah 12 orang positif kayaknya, Babe. Oke, baik. Jadi apa yang harus dilakukan agar rumah itu menjadi surga di saat kita beramal di bulan Ramadan? Karena kan otomatis untuk beribadah di masjid ataupun yang lainnya kan kita jadi susah nih, Babe kan. Jadi kalau di rumah apa yang bisa kita lakukan? Baik. Di rumah kuncinya lucu. Jangan maksa dan lucu sama anak-anak. Bisa dong bikin standing komedi aja, stand up komedi di rumah. Beneran, serius, saya nggak bohong. Bikin stand up komedi di rumah. Biar anakmu ngarang yang lucu. Nggak lucunya dia pasti kita ketawain. Nggak lucu gitu loh. Jadi kocak gitu loh. Gitu. Ya. Siapin hadiah. Kalau umpamanya beneran lucu, kasih hadiah. Gitu kan seru. Jadi harus begitu di rumah. Jangan, bangun. Sholat, ngaji, apalan. Itu bukan Baiti Jannati. Kamu maksa anak-anak kamu. Santai aja. Santai. Mau main? Oke. Main sampai jam berapa? Gitu aja. Jangan ribet-ribet. Gitu ya. Tip dari saya ya. Siap, Babe. Terima kasih banyak, Babe. Assalamualaikum. Sama-sama. Oke, baik. Kita ke penanya terakhir ya, Babe. Ada Kang Andis nih. Andis, sebentar. Saya unmute dulu. Andis. Oke, silakan Pak Andis. Ini namanya dari kemarin rajin mengikuti kajian kita ya. Oke, baik. Sekarang ya, Pak Andis silakan. Sekarang sudah bisa terkoneksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beh. Ya, Andis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, Beh. Tadi Babe menyangkut dengan orang tua kan, bahasanya di rumah itu menjadi Baiti Jannati. Jadi bagaimana kita seorang anak ini bisa di rumah itu menjadikan Baiti Jannati? Mohon penjelasannya, Beh. Ya. 3 jawabannya. Apapun yang orang tuamu katakan, jawabannya cuma 3 loh. Y, B, B. Y, bawahnya B, bawahnya B. Y, B, B. Y, B, B. Iya. Yes. Apa itu artinya? Jawabanmu untuk orang tuamu cuma 3. Ya, B, bisa, B, boleh. Boleh. Deh. Orang tua mau ngomong apa? Jawabannya 3 aja. Iya, Be. Ya, bisa, boleh. Kata orang tuamu gini, Andis, jawab ya. Andis,
Bisa. Nah, Andis, boleh. Udah. Oke, iya, Be. Wah, rahmat turun tuh, Ces. Kenapa? Orang tuamu akan tersenyum. Dan senyum orang tuamu itu adalah ridho Allah. Dan tersingkungnya orang tuamu itu murka Allah. Itulah awal mula kehancuran hidup. Ketika kita berjalan tapi suasananya Allah murka. Begitu sahabat tuh. Oke, Be. Terima kasih banyak, Be, atas penjelasannya, Be. Sekian dan terima kasih. Ya, bisa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah penanya terakhir ya, Babe. Nah, Be, kira-kira nih yang tadi sudah bertanya, menurut Babe siapa nih yang akan mendapatkan 3 buah buku? Oke. Ah, ya. Berlaku online atau tidak? Atau semuanya? Oh, ada yang ini juga, Be. Ada yang bebas. Menurut Babe, yang mana aja? Oke, ya. Oke, menurut Tadi Babe. saya bertanya. Nah, apa namanya? Soal ayah tadi, saya melihat si Salhan Amra. SHALHAN. Oh, Salhan Amra. Oh, ini ya. Sebentar. Yang bertanya Atau bukan saya serahkan ke Mas Daru. Ntar Mas Daru yang pilih yang terbaik siapa. Oke, baik. Oke, nanti kita akan umumkan di grup ya, sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi tadi yang bertanya akan kita umumkan di grup setelah acara ini ya. Nanti kita akan japri ya, atau silakan yang memang teman-teman semuanya sudah bergabung di grup. Nanti kita akan umumkan di grup WhatsApp ya. Bagi yang belum join, silakan teman-teman join di bit.ly ya. bit.ly join kajian majelis positif. Nanti otomatis akan terhubung ke WhatsApp ya. Baik, Babe, mudah-mudahan ini terus berlanjut ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nih peserta mungkin sudah semakin malam kah, jadi agak menurun pesertanya, tetapi tidak merubah semangat kita ya, Be ya. Ya, udah selesai. Ya, nggak apa-apa. Tadi saya lihat ada yang justru lagi tidur, handphonenya dibiarkan gitu. Tapi mudah-mudahan masih tetap mendengarkan ya, walaupun matanya terlelap. Baik, yang dari Barcelona, semoga nanti bisa gabung lagi. Tadi yang dari Turki juga ada, setia menikmati dan menyaksikan kajian ya dengan majelis positif ini. Ibu Marnila, terima kasih ya, selalu rutin istiqomah, doakan kami semoga istiqomah juga. Saya akan sapa ya, per halaman saya akan sapa juga, ada Bapak Tanto. Ya, ini belakangnya ada foto Babe Haikal nih ya. Kemudian ada Kang Prima, saya acak aja ya mungkin Be ya, sebelum kita berakhir ya. Ada Kang Muhammad Husni ini sambil tiduran ya. Kemudian ada juga Kang Tosin ya, juga sama yang melamai-lamai tekan ada Pak Abdurrahman ya. Halaman berikutnya saya lihat ada dari Jogja tuh. Dari Jogja juga ada Pak Anto dari Banten ya. Wah, ini Banten banyak yang terdampak corona nih ya. Kemudian ada mana lagi, nggak ada foto, video lagi. Ada juga Teh Rani, ini yang paling pojok ya. Ada Kang Siswo ya. Kemudian ada juga Ibu Trisna ya. Pokoknya banyak lah ya. Yang terakhir saya akan panggil ini ada Melinda Hasan ya terakhir. Oke. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 21.43.
Dan tidak terasa ya perjumpaan kita sangat menarik dan banyak ilmu yang bisa kita serap dari guru kita, Babe ya. Babe jangan bosan ya berbagi ilmu bersama kita. Kita jadwalkan setiap pekan 2 kali, siap Be ya? Siap, insyaallah. Oke, insyaallah. Yang pertama malam minggu depan kita malam mingguan bersama Babe lagi ya. Siap Be ya, malam minggu ya. Malam minggu bersama Babe. Nanti sebelum malam minggu apakah ada, nanti kita akan informasikan di grup. Makanya join di grup ya. bit.ly/join kajian majelis positif ya. Mudah-mudahan bisa terhubung semua. Nah, sebelum kita tutup kita dengarkan kesimpulan dari Babeh nih. Gimana nih cara di surga aja? Untuk sesi pertama ya, untuk sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ini tuh kesempatan dari Allah buat kita memperbaiki yang selama ini kita salah. Ini kesempatan dari Allah buat kita duduk merenung pojok-pojok rumah yang selama ini belum pernah kita sentuh. Ini tuh anugerah dari Allah supaya kita bisa lebih dekat dengan anggota seluruh keluarga. Ini itu terlalu banyak hikmah yang bisa kita ambil kalau kita mau uraikan. Surga itu sebenarnya di sini. Ya. Happy is decision, not condition. Bahagia itu keputusan, bukan keadaan. Putuskan Anda bahagia. Putuskan baiti jannati. Aku indah. Saya sih enak banget loh. Ada berapa banyak sudut di rumah yang belum Anda perbaiki? Ada berapa banyak sudut yang belum pernah Anda sentuh? Sentuhlah sekarang. Pohon aja untuk tumbuh besar mesti disentuh. Gitu loh. Dan semua adalah makhluk Allah yang perlu kita perhatiin. Selama ini berangkat pagi, pulang malam, nggak pernah menyentuh sudut-sudut rumah. Sentuhlah semua sudut rumah. Tips saya, jadikan rumahmu surgamu adalah lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Ada yang satu rumah sama kerbau. Ada yang satu rumah sama sapi. Ada yang satu rumah sama ayam. Siapa itu? Saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Sedih kalau bicarakan itu. Anda tidak. Ada yang mesti tidur di luar, di kolong jembatan. Boro-boro dia pernah kenal yang namanya handphone. Anda tidak. Anda kalau mau dapat air berapa langkah? Paling 5 langkah. Ada loh yang untuk mendapat air mesti jalan 2 km. Saudara kita yang di Gunung Kidul, ada yang mesti berjalan 7 km. Saudara kita yang di Papua. Bersyukurlah. Karena kalau tidak bersyukur, Allah akan cabut nikmat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itulah kesimpulan ya yang dibawakan oleh Babe Haikal ya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita ya. Walaupun kita tetap di rumah, tetapi menghadirkan surga di rumah kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tidak hentinya kami ingatkan ya, atau kami himbau, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi, kami persilakan. Di sini ada program dari sponsor kita atau pendukung acara kita dari Amal Mulia ya. Ini dari Amal Mulia sedang ada program Amal Mulia Peduli. Kami persilakan yang ingin berdonasi, kami persilakan ke nomor rekening yang ada di layar kaca Anda ya, atau di handphone Anda, seharga 175.000 per paket. Dan boleh lebih dari 1 paket tentunya ya. Kemudian selanjutnya adalah ini ada dokumentasi penyaluran ya. Jadi alhamdulillah beberapa waktu lalu kita sudah ada penggalangan donasi juga dari kajian ini. Alhamdulillah sudah disalurkan ya dokumentasi penyaluran program paket sembako untuk keluarga terdampak corona. Baik. Ya, tak lupa kami juga sampaikan kepada para sponsor atau pendukung acara kita pada malam hari ini ya, Be.
ada Ama Mulia, ada Kakak Organizer, kemudian ada Pemuda Istiqomah, ada MIM, ada kolaborasi info kajian Bandung Raya, dan yang pasti didukung oleh Babe Haikal. Oke, Babe. Halo, Be? Halo? Oh, nampaknya sudah terputus ya, Babe ya. Sebentar, barangkali ke mute. Oke, tampaknya sudah terputus ya, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah sudah di ujung perjumpaan kita. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Insya Allah kita berusaha setiap malam selalu ada kajian ya. Oh iya, saya lupa mengingatkan besok kita akan ada kajian ya. Kajiannya bersama Ustadz dari Sulaiman ya, dengan judulnya itu adalah Dunia Sementara Akhirat Selamanya ya, jam 8 malam ya. Silakan sahabat-sahabat semuanya share, informasikan kepada keluarga, teman-teman, dan juga grup WhatsApp ya atau Facebook, silakan sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan rutinkan kajian ini, bukan hanya kajian ceramah ya. Insya Allah kita juga ada beberapa training ya. Mudah-mudahan ini bisa dari sahabat-sahabat semuanya yang memiliki talenta, boleh share kepada kita. Insya Allah kita akan coba sharingkan ya, kita akan coba akomodir sehingga mudah-mudahan majelis ini adalah menjadi majelis berbagi ilmu ya, insya Allah, sehingga kita bisa bermanfaat bagi umat tentunya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum tergabung di grup, kami persilakan untuk join ya di bit.ly ya, bit.ly /join kajian majelis positif. Insya Allah nanti akan masuk ke admin dan nanti akan diarahkan untuk masuk ke grup kita. Baik, akan saya sedikit share ya mengenai nomor rekening. Tadi ada menanyakan berapa nomor rekeningnya. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengcopy ya nomor rekening donasi. Barangkali Bapak Ibu ingin berbagi bersama saudara-saudara kita yang terdampak corona ya. Tadi kata Babe mengingatkan masih banyak yang di bawah kita ya, di bawah kita tentunya masih banyak sahabat-sahabat kita yang memang masih memerlukan uluran tangan kita, masih banyak sahabat-sahabat kita yang terhenti pekerjaannya karena virus corona ini. Mudah-mudahan ini menjadi penolak bala bagi kita semua yang sedang dilanda musibah, karena ini bukan hanya musibah kita pribadi, tetapi ini adalah musibah bagi sahabat-sahabat kita, masyarakat di seluruh dunia. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Seperti biasa jam 19:45 kita akan open link. Dan juga insya Allah bersama Ustadz dari Sulaiman, insya Allah juga hari Senin kita akan bergabung lagi bersama Kiai Haji Tengku Zulkarnain dengan tema yang berbeda. Namun besok kita akan ada 2 kajian rencananya. Yang pertama adalah kajian bersama Ustadz Zikri. Mungkin tadi sudah masuk ya, tetapi sudah keluar. Ustadz Zikri, beliau akan menjelaskan tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahiran sampai dengan beliau wafat. Insya Allah waktunya akan kita informasikan di grup ngopi ya. Silakan yang belum join, silakan diketik bit.ly /join kajian majelis positif. Nah, ini saya ketik, silakan diklik saja. Dan terakhir, insya Allah kajian kita malam ini sudah saya rekam, nanti kita akan share di grup WhatsApp. Jadi makanya ayo join di grup WhatsApp, insya Allah kita akan berikan informasinya agar bisa teman-teman share ya ke saudara dan juga keluarganya. Ya, saya akan buka mic-nya ya. Saya ingin dengarkan respon dari sahabat-sahabat semuanya tentang kajian kita malam ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Boleh saya ingin bertanya, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil pada malam hari ini, hikmah yang bisa kita ambil, dan juga silakan boleh memberikan masukan ke kita. Boleh silakan sebutkan nama dan dari mana. Nanti kita akan coba dengarkan. Boleh satu Ikhwan dan satu Akhwat.
Saya dari Medan. Dari Medan, silakan dari Medan. Medan. Gereja. Mas Darul dan kawan-kawan semuanya yang telah memberikan inspirasi yang luar biasa untuk itu kajian. Mungkin selama ini kita kajiannya itu tupis atau dengan keramaian di masjid ataupun di tempat-tempat ibadah. Kali ini dampak dari corona kita mendapatkan juga respon yang positif dari aplikasinya, dari Mas Daru sendiri. Statusnya yang memang luar biasa. Mas Daru dari saya. Oke, baik. Kang Andis, terima kasih. Sama-sama doakan kita juga semoga tetap istiqomah ya. Baik, satu lagi dari Ahwat, silakan. Dari Ahwat yang ingin sedikit sharing ya tanggapannya tentang kajian kita malam hari ini. Ahwat, boleh Ahwat. Yang Iwan mohon di mute. Yang Ahwat silakan. Ada Ahwat di sini, ada Gina, nih. Saya coba pilih saja, ada Gina. Halo Gina. Tapi di mute juga. Ada Mutiara. Gila namanya. Mutiara, halo Mutiara. Ya udah, kalian tanya ulang lagi. Boleh Mutiara, silakan. Bisa mendengar suara saya? Oke, nampaknya sinyalnya agak sedikit sulit ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, mungkin itu yang bisa kami suguhkan ya pada malam hari ini, kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa besok malam ya, yang pasti bersama Ustadz Dery Sulaiman, dan juga nanti mungkin siang harinya atau sore harinya kita akan informasikan Ustadz Zikri yang insya Allah akan membawakan materi tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahiran sampai dengan wafat. Dan insya Allah untuk besok kita akan ada materinya hanya mungkin di kelahiran, dan ini hanya 1 kali pertemuan dan seharusnya 10 sih. Jadi besok 1 kali pertemuan dan selanjutnya insya Allah dilanjutkan kembali. Nanti kita akan berikan informasi. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita tutup kajian pada malam hari ini kita dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita coba lambaikan tangan ya. Kita akan berjumpa lagi di waktu yang insya Allah akan kita informasikan. Insya saya akan ending ya dari sini ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Aduh, saya bukan Ustaz. Salam dari Batam. Dari Batam ya. Salam. Terima